Halo, selamat malam pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi pada acara Mitra Bisnis. Kali ini ditemani dengan saya, Kansa Nanda. Dan pada Mitra Bisnis malam ini akan membahas tema mengenai tips dan trik menjalani bisnis di masa pandemi. Nah, seperti yang kita tahu nih, pandemi di Indonesia sudah melanda kurang lebih 2 tahun. Banyak yang terdampak, terutama bisnis. Tidak cuma bisnis kecil, bisnis besar juga terdampak. Nah, untuk ngomongin tema kali ini saya sudah kedatangan narasumber yang spesial nih. Yaitu dari Yukata Indonesia ada Pak Okan Cornelius selaku owner Yukata Indonesia. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Mantap. Mantap. Gimana nih di Purwokerto baru hari ini atau udah dari Saya di Purwokerto dari Senin malam. Senin malam? Senin malam sampai besok siang. Sampai besok. Berarti udah jalan-jalan dong? Sebenarnya nggak jalan-jalan juga, karena emang saya sering mengadakan kunjungan kepada agen-agen di seluruh Indonesia dan mengadakan beberapa acara-acara yang bersifat branding. Oh gitu. Seperti itu, ya. Udah lumayan sering berarti ya ke Purwokerto? Lumayan sering, lumayan. Gitu. Nah, sebelum kita lebih jauh nih membahas tentang tips dan trik berbisnis di masa pandemi, kan tadi dari Yukata Indonesia ya, saya juga kepo Yukata ini bisnis yang bergerak di bidang apa, atau sejarah Yukata sendiri bagaimana, Pak? Oke. Jelasin. Jadi Yukata ini bergerak di bidang tempat tidur, foam. Jadi berbau tempat tidur, kita manufacture. Yukata itu sendiri adalah artinya baju tradisional Jepang. Karena emang teknologi kita kiblatnya ke Jepang, meskipun 70% Indonesia. Oh gitu. Gitu. Jadi kita mencoba memproduksi satu tempat tidur dengan inovasi-inovasi baru, dengan penawaran-penawaran yang lebih menarik untuk para pengguna tempat tidur. Seperti itu. Berarti Yukata sendiri namanya dari bahasa Jepang gitu? Betul. Ya. Artinya Artinya baju tradisional Jepang yang menyatakan kenyamanan, terus juga kesehatan. Karena Jepang kan kita selalu berpikir lebih sehat, lebih memikirkan kesehatan. Jadi karena unsurnya supaya sehat seperti itu. Oh gitu, oke. Tadi filosofinya Yukata itu dari bahasa Jepang, kenyamanan gitu. Ya. Ini ada contoh displaynya ya Pak ya? Iya. Kasur. Betul. Ini kayaknya empuk banget ya? Karena empuk. dari teknologinya dari Jepang juga? Iya, jadi emang teknologi dari Jepang, kita mau mengangkat derajat foam ini karena selama ini foam ini kan dinilai barang murahan. Sebenarnya tidak gitu loh. Sebenarnya foam ini sama nikmatnya, sama sehatnya, sama bagusnya seperti spring bed lainnya. Makanya dari segi kain, dari segi penampilan, dari segi inovasi, karena busa ini sangat riskan untuk dipalsukan. Jadi Yukata ini menawarkan beberapa inovasi untuk menjaga keaslian produk dari Yukata ini. Nanti apa-apa aja ntar saya terangkan satu persatu. Gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat nih di Indonesia sendiri kan bisnis tadi furniture alas tidur berarti ya? Yes. Udah banyak. Nah, kalau untuk bersaing di Indonesia sendiri, kalau Yukata berarti keunggulannya apa aja nih dari yang lain mungkin? Oke. Dari pertama saya memutuskan untuk membuat satu brand baru dengan Yukata. Saya sudah mempelajari brand-brand yang sudah established di Indonesia ini. Dan saya harus memikirkan bila saya mau membuat satu brand baru, saya tidak ada pilihan, yaitu harus berinovasi. Kita harus menawarkan barang-barang yang berinovasi, hal-hal baru yang tidak hanya menambahkan brand, tapi menambahkan inovasi yang tentunya untuk kenyamanan para penggunanya. Kalau di dunia foam ini sangat rancu dengan barang-barang palsu. Makanya Yukata menawarkan beberapa hal untuk menjaga keaslian produknya. Seperti ada barcode. Di setiap busanya ada barcode. Di kain-kainnya saya emboss dengan logo Yukata. Lalu ada hand tag-nya Yukata. Jadi setiap layer ini saya proteksi dengan keaslian produk. Jadi kenyamanan para pengguna, kenyamanan para agen yang menjual sangat terjaga. Makanya tagline kita adalah foam, busa yang tidak akan pernah ada palsunya, hanya Yukata. Karena semuanya kita protect dengan teknologi yang tentunya dilindungi oleh hukum. Seperti itu. Keren banget.
Berarti nggak akan ada palsunya, yukata udah Tidak akan terjamin. pernah ada palsunya. Ada garansinya berarti kalau Ada palsu. garansinya. Kalau garansi itu dari foam yukata dari 10 sampai 25 tahun. Oh. Karena ada tipe-tipenya. Ada kurang lebih 8 tipe sesuai dengan keinginan para penggunanya. Jadi ada yang keras, ada yang soft, medium soft, dan banyak-banyak hal. Oh, iya. Gitu. Lalu inovasi lanjutnya adalah beberapa tipe kasur seperti ini bisa divakum. Oh, bisa. Jadi bisa divakum, dipres untuk pengiriman luar kota, supaya kubikasi lebih murah, supaya biaya pengirim. Jadi dalam 200 bisa kita vakum, bisa kita lipat, bisa kita kirim pakai motor. Oh, praktis Nah, ya. lebih berarti praktis ya. Jadi ada beberapa tipe yukata yang kita menggunakan teknologi vakum. Oh. Seperti itu. Kalau berarti tipe-tipe yukata ini ada banyak dong. Ada. Jadi ada Apa bronze itu? plus, ada custom, ada silver, gold, platinum, titanium, dan ada yukata spring bed. Itu yang membedakan tipe-tipenya apa tuh, Pak? Tipe-tipe beda-beda. Kalau di foam ini kita namanya density. Ada kekenyalan. Ada density 18, 24, 23, 32, dan seterusnya. Oh, makin tinggi Makin kenyal. tinggi makin keras. Oh, makin Dan makin keras. mahal. Eh, Seperti itu. berarti range harganya boleh dikasih tahu nggak nih? Range Dari harga berapa? tentu sangat menyesuaikan ya. Karena range harganya kita juga set. Tentunya moto kita adalah berapapun harganya kita menyiapkan. Tetapi tetap kita pertimbangkan untuk bertanggung jawab dengan garansi, dengan kualitas gitu loh. Jadi kalau dari segi harga pasti terjangkau sekali. Ada yang 1 juta, ada yang 1 juta lebih, ada yang 2 juta. Jadi berapa range kita main semua. Oh, berarti Seperti buat itu. anak kosan juga bisa ya, Pak? Ya? Cocok. Karena banget. yukata juga kita juga mengisi kos-kosan, mengisi pesantren, Oh iya. dan tempat-tempat yang membutuhkan foam itu. Jadi kalau pengadaan lumayan dipercayalah yukata ini gitu. Nah, kalau yukata sendiri nih udah tersebar di kota mana aja nih di Indonesia? Kalau yukata sudah tersebar sampai ke Papua. Jadi sudah cukup merata ya. Ada di Jawa, di Sumatera, sampai ke Papua. Tentunya di tahun depan ini kita memfokuskan untuk lebih lengkap lagi. Tapi tentunya kita memikirkan keagenan kita seperti apa. Tapi dengan waktu yang sangat singkat, kurang lebih kita sudah 7 tahun kita establish dan sudah cukup merata lah di Indonesia ini. Di Indonesia. Berarti Ya. di seluruh kota-kota besar? Kota-kota sudah mulai ada. Sudah Ya. mulai ada. Dan pembeliannya langsung ke store atau bisa online? Bisa online ya? Oke, pembelian ini ada offline, ada online. Heeh. Emang di masa pandemik seperti ini, saya mungkin lebih memfokuskan ke online-nya. Oh iya. Karena satu, emang pandemik ini kita juga agak susah untuk keluar. Kedua adalah saya melihat 1-2 tahun dari sekarang, kita harus dihadapkan dengan teknologi. Kita harus dihadapkan dengan anak-anak muda, anak-anak milenial, online dan lain-lainnya. Jadi yukata ini mempersiapkan segala sesuatunya untuk bersaing secara teknologi. Seperti itu. Gitu. Oke. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut nih tentang yukata dan mungkin tips dan triknya, karena ada jeda iklan dulu, jadi tetap di Satelit TV, Inyong Apple. Masih dengan mitra bisnis di sini dan ditemani oleh saya Kansananda dan Okan Cornelius, Ya. selaku owner dari Yukata Indonesia. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih, store Yukata katanya udah sampai di Papua sebenarnya. Nah, kalau buat di Purwokerto sendiri, store Yukata tuh ada di mana? Ada di Sentra Plastik, ada di Orbit, Berkah Lancar, Planet Indah, Purbalingga, Moroseneng, Cilacap itu Sidoagung. Wah, Jadi emang sudah cukup menyebar cukup agen-agennya banyak ya. Kalau misalnya mager datang store offline bisa online juga. ya kan? Bisa. Meskipun offline sama online emang kita bedakan produknya beberapa karena untuk menjaga supaya harga itu tidak bertabrakan. Oh, Karena offline sama online kita mesti ada perbedaan. Jadi para agen pun nyaman untuk menjual yukata. oh gitu. Gitu. Ya. Oke. Nah, Yukata ini kan katanya tadi udah 7 tahun ya Ya. berdiri. Nah, selama pandemi ini kan persaingan bisnis semakin ketat Yes. dan untuk mempertahankan untuk survive bisnis di masa pandemi kan juga semakin sulit nih. Ya. Kalau dari Yukata sendiri, tips dan triknya apa nih? Oke, di masa pandemik begini emang kita terus memikirkan bagaimana kita bisa berinovasi
bagaimana kita bisa tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat untuk membeli yukata. Makanya online-nya pun kita perbanyak, kita fokuskan ke online-nya. Kita juga ada beberapa program seperti beli live secara online atau lelang live secara online. Jadi Instagram Live kita mengajak para pecinta yukata untuk bisa berbelanja secara online. Jadi entah kita kirim. Oh, berarti ditayangin di live juga ya? Betul. Jadi Live. kita setiap bulan pasti kita ada tayangan namanya beli live online dan lelang. Jadi kita juga ada lelang barang-barang yukata. Dan pada saat itu di hari itu kita ada bonus, ada hadiah langsung seperti itulah untuk memberikan satu gimmick-gimmick baru, gairah baru karena kan 90% kan mungkin emak-emak nih yang nonton nih. Iya. Nah kan, jadi seringkali saya memberikan hadiah alat-alat masak, ya kan, panci, gitu-gituan lah. Biar seneng ya. Jadi menambahkan lebih seru aja jadinya, gitu. Jadi itu salah satunya. Ya, jadi kedua juga di masa pandemik begini, saya mengadakan acara kayak Yukata Gerbek Kampung. Oh, yukata gerbek Nah itu kita jemput bola. Jadi saya turun ke lapangan sendiri untuk memastikan kepada konsumen atas produk yukata ini supaya tetap diingat. Gitu. Makanya saya mendekatkan kepada masyarakat, kepada end user, memberikan tanda terima kasih untuk terus percaya dengan yukata. Gitu loh. Jadi setiap bulan saya mengadakan acara Yukata Gerbek Kampung. Saya datang ke kampung-kampung yang dimana mereka menggunakan kasur yukata. Nah, bila tergerebek memakai yukata, saya kasih bonus. Saya kasih hadiah kepada warga-warga sekitar. Hadiahnya apa nih? Alat masak? Ada hadiahnya ada berbentuk uang, sama para warga yang nonton juga saya kasih ada bantal, ada kaos, ada kasur. Jadi para warga pun bisa ingat sama yukata terus. Seperti Seru itu. banget. Nah, kalau misalnya biasanya kan ada nih 10-10 diskon gitu. Yukata juga gitu gak nih di masa pandemi? Ya, sebenarnya program-program seperti itu fleksibel, itu bisa kita lakukan. Tetapi kalau hal-hal seperti itu mungkin sudah 15 tahun. Jadi program-programnya pun kita berinovasi gitu loh. Jadi saya lebih memikirkan bagaimana kita bisa bikin hadiah, dapat sepeda motor mungkinnya. Jadi hal-hal seperti dapat sepeda motor, dapat handphone, TV dan lain-lainnya. Itu semua lagi saya rancang teknisnya bagaimana supaya nanti tiap-tiap bulannya selalu ada hadiah-hadiah menarik untuk para pecinta yukata. Oh, berarti Gerbek Kampung ini di kota-kota mana aja tuh? Seluruh Indonesia. Seluruh. Jadi saya muter. Jadi setiap bulan saya selalu mencari tempat-tempat. Tentunya saya minta tolong sama tim-tim sales, tim-tim di lapangan untuk mencari toko-toko mana aja yang perlu disupport. Jadi bukan saja saya nge-branding yukata, tapi saya membawa nama agen saya untuk diperkenalkan kepada end user. Nih lo ibu-ibu kalau mau beli yukata di toko ini ya. Jadi si tokonya pun terbantukan. Jadi di-support sama pabrik. Karena selama ini kan ya udah suruh jual sendiri aja. Tapi kalau dengan yukata, ownernya turun sendiri. Kebetulan ownernya public figure. Iya, Jadi ada gimmick baru, ada gairah baru, langsung turun ke lapangan, sekedar menghibur warga juga. Jadi paketnya lengkap dan itu hanya yukata yang bisa berikan program seperti itu. Wah, iya nih. Kapan lagi ketemu Okan Cornelius di rumah bisa foto lagi? Bisa nggak? foto lagi, bisa foto ketawa ke lagi. TV kan, daripada stres kan? Iya. Makanya. Nah, berarti kan salah satu model terbesar berbisnis itu kan brandnya harus dipercaya Betul. masyarakat ya. Ya, Nah, kalau Yukata sendiri nih, apa aja langkah-langkah yang diambil untuk mendekatkan diri ke masyarakat? oke. Kalau ke agen, masalah sama agen yang paling besar adalah harga rusak di pasaran. Jadi dari pertama saya masuk ke agen, saya berkomitmen untuk menjaga harga di pasar supaya tidak rusak, tidak hancur. Jadi para agen pun sangat nyaman menjual yukata. Kepada customer end user, komitmen kepada kualitas itu saya jaga sekali. Jadi emang saya lebih menjual kualitas daripada menjual brand. Karena orang tidur di kasur itu dirasakan kualitasnya. Brand itu kan hanya nempel. Iya. Jadi saya pastikan konsistensi kualitas itu saya jaga dari awal sampai akhir. Lalu untuk para agen, para penjual-penjual yukata, semua kenyamanan saya jaga sekali. Penyebaran produk juga saya jaga. Saya tidak sebar ke semua toko, saya hanya tunjuk beberapa toko supaya para penjual pun merasa nyaman, merasa dilindungi
oleh prinsipal. Seperti jadi emang komitmen kita itu sangat penting di mata masyarakat, di mata agen-agen, karena kita sebagai pengusaha ini ucapan janji itu sangat penting sekali. Iya, betul. Jadi saya orangnya sangat sangat menjaga menjaga ucapan saya, karena kepercayaan para agen itu saya rasa salah satu faktor penting dalam menjual produk-produk kasur seperti ini. Berarti emang kualitas yukata ini selalu konsisten, bahkan selalu berinovasi. Sangat ya? konsisten dan selalu berinovasi dari masa ke masa. Masa ke masa. Iya. Luar biasa banget. Saya jadi penasaran tidur di kasur yukata. Nah, itu dia, gitu. Nah, selain tempat tidur nih, apa aja yang dijual produk yukata? Sebenarnya yukata itu spesifik memproduksi tempat tidur. Seperti ini kan ada titanium. Ini namanya titanium. Titanium. Jadi ini garansi 25 tahun. Perbedaannya busa ini sangat unik sekali. Nah, jadi bentuk busanya itu tidak seperti biasanya. Nah, jadi seperti emas batangan ya. Oh gini ya. Ya, jadi ini ada garansi 25 tahun. Wah, lama ya? Bisa divakum. Dan tentunya kalau teman-teman lihat di sini ada barcode. Nah, QR code ini bisa di-scan di handphone. Langsung terlink ke website Yukata Indonesia, ada foto saya menyatakan ini produk asli. Asli. Jadi setiap lembar yukata tanpa barcode palsu. Gampang cari taunya. Lalu kainnya pun saya emboss yukata. Ada yukatanya, semua ada yukata. Jadi kainnya pun ada identitas. Jadi setiap layer di yukata ini saya proteksi dengan keaslian produk. Oh, gitu. Jadi penjual, pengguna, semua nyaman. Karena mereka ini berhak mendapatkan produk-produk yang asli. Ini sama ini beda nggak Pak? Beda. Bedanya apa? Ini beda kekenyalan. Beda density ini garansi 25 tahun, ini 15 tahun. Oh, berarti harganya juga lebih murah ya Pak? Pasti. Jadi ini kekenyalan beda. Kalau ditekan kan beda. Gitu. Jadi emang beda. Jadi dan semua kita siapkan karena kan setiap customer kan mempunyai budget yang berbeda-beda. Jadi kita menyesuaikan budget berapa kita siapkan, berapa kita siapkan. Oke. Seperti itu. Oke, sebelum lanjut lagi nih, akan ada jeda iklan, jadi tetap di Satelit TV Inyong Ngepol. Masih berjumpa lagi nih di acara Mitra Bisnis. Nah, tadi kan udah dikasih tahu nih acara Grebek Kampung dari Yukata Indonesia oleh Pak Okan Cornelius. Nah, buat yang penasaran nih gimana sih maksudnya apa sih Grebek Kampung? Ini kita ada cuplikan videonya. Problem untuk para penjual agen-agen. Kenapa? Untungnya kita menggunakan diri dalam cara menjual kita ini. Jauh di dalam. Kalau gudang ya emang Bos, mumpung lagi di gudang. Oh iya. Sekarang nih, produk A bagus, produk B jelek. Kacang itu ya? Gitu kan? Oh iya. Kita mau lihat apakah ada warga yang menggunakan kasur yukata. Kalau ada, seperti biasa, kita bagi-bagi. Oke? Beli kasur apa? Yukata. Karena yukata memberikan berkat. Tangan saya boleh jalan terus ya Bu ya? Boleh ya? Ibu, terima kasih Ibu telah menggunakan kasur yukata. Apa namanya, apa vaksin apa? Bagi-bagi berkah lagi, mantap. Aminuddin, sehat Pak? Nah, itu dia tuh tadi video Grebek Kampung. Nah, itu baru kemarin ya Pak ya? Iya, baru kemarin. Jadi seperti itu kurang lebih yang saya lakukan. Ya, saya datang ke kampung-kampung, mencari para pemakai langsung yukata, dan saya memberikan apresiasi berbentuk
ada uang, ada barang-barang seperti itu. Banyak banget ya yang berpartisipasi masyarakat. Iya, tentunya sebenarnya sebelum pandemik itu banyak sekali. Cuman karena pandemik saya harus mengikuti prokes. Jadi yang datang pun dijaga Dibatasi ya? jangan terlalu banyak kerumunan dan harus pakai masker. Harus pakai masker. Dan pertanyaan-pertanyaan untuk hadiah pun berhubungan dengan vaksinasi. Oh. Jadi saya memberikan edukasi, membantu pemerintah dan memberikan edukasi tentang vaksinasi, macam-macamnya seperti apa, baiknya divaksin dan jadi edukasi mengenai vaksinasi juga. Sekaligus Gitu. penyuluhan tentang Betul vaksin lah sekali, ya. yes. Oh gitu. Nah, buat para pemirsa di rumah nih, kenapa harus milih Yukata? Iya, karena satu, Yukata ini selalu berinovasi, bergaransi, dan berteknologi Jepang. Kedua adalah setiap pembelian Yukata per lembarnya, saya sisihkan 2% dari profit saya untuk saya alokasikan ke Yayasan Yukata Peduli Bangsa yang saya buat. Dan itu gunanya untuk kemanusiaan. Kalau ada bencana alam, panti asuhan, panti jompo, semua masyarakat yang membutuhkan kasur, saya donasikan kasur, bukan sembako. Jadi orang-orang yang membelikan kasur Yukata tanpa disadari mereka beramal kepada orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Lalu selanjutnya ya itu. Jadi mau beli produk yang asli, tidak perlu khawatir akan kepalsuan produk. Yukata itu jawabannya. Nah, itu dia Seperti tuh. itu. Selain kita ngerasain kasur enak, kita juga bisa ngasih bantuan kepada yang membutuhkan. Betul sekali. Buat saling merasakan kenyamanan nih pakai kasur Yukata. Betul ya sekali, kan? yes. Nah, buat yang bingung nih, kira-kira mau beli kasur Yukata tapi bingung produknya yang mana ya gitu. Kira-kira kalau Yukata ada produk unggulan gak nih? Sebenarnya semua itu unggulan, Semua unggulan. tergantung kebutuhan gitu loh. Nah, kita ada Instagram juga kan, ada YouTube di Yukata Indonesia. Mereka bisa menanyakan langsung ke DM ke kita, nanti sistem kita akan menjawab pertanyaan. Mungkin saya agak sedikit ada masalah sama tulang belakang nih. Apa yang cocok untuk orang yang punya masalah tulang belakang untuk Yukata? Nanti kita kasih jawaban. Nanti dari tim kita akan bilang, ibu tinggal di mana? Di daerah A, contoh di Purwokerto. Nah, kami akan mengarahkan agen-agen kami yang ada di Purwokerto untuk langsung di follow up konsumennya. Seperti itu. Berarti nggak akan salah pilih lah ya. kalau Tidak akan beli salah Yukata. pilih. Semua komunikasi kita jaga dan kita juga membantu para agen kita. Jadi kalau ada yang nanya, kita nggak jual langsung. Kita daerah mana, kita akan arahkan konsumen itu untuk ke agen kita. Seperti itu. Nah, keren banget tuh. Nah, kalau misalnya kita nih beli barang kan pasti pengennya yang kualitasnya bagus, tahan lama gitu. Nah, kalau Yukata sendiri kira-kira bisa bertahan berapa lama nih produk Yukata? Iya, produk Yukata ini kita memberikan garansi seperti jadi tiap lembarnya kita ada kartu garansi seperti ini. Nah, kartu garansi ini untuk disimpan dia memberikan garansi 10 tahun sampai 25 tahun. Tentunya kalau ambles, kempes, jebol dan lain-lainnya kita ganti baru. Dan tentunya penurunan itu toleransi 30%. Nah, jadi kartu garansi ini untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen. Jadi selama kartu garansi disimpan, kalau ada kerusakan yang berhubungan dengan produksi, kita ganti baru. Tapi emang ada beberapa kerusakan yang disebabkan oleh pengguna. Seperti kain sobek, ya kan? Mungkin karena ompol kotor. Nah, hal-hal itu kan tidak bisa kita ganti. Tapi yang sifatnya produksi, failure, gagal di produksi, kita ganti baru. Ganti baru. Gitu. Garansinya selama berapa tahun tadi? 10 sampai 25 tahun, tergantung tipe-tipenya. Berarti beda-beda ya? Kalau Beda-beda. kayak gini, berapa Kali ini tahun? 25 tahun, ini 15 tahun, 15 tahun. ada yang 10 tahun. Jadi ada tipenya, kita kan ada kurang lebih 8 sampai 9 tipe. Tentunya untuk menyesuaikan ekonomi para konsumen, budget mereka berapa, nah kita arahkan seperti itu. Jarang banget nih yang garansinya 10 sampai 25 tahun. Oh iya dong. Saya udah harus. lulus kuliah masih garansi ya? Oh iya gitu ya? Iya. Iya. Nah, terus kalau buat yang mau beli nih, misalnya mau beli online atau offline, itu Ya. bisa dicicil atau gimana? Bisa, kadang-kadang kita ada program juga cicilan, kita ada kerjasama. Tentunya tiap-tiap waktu pasti berbeda-beda, menyesuaikan pada saat itu. Tapi pada prinsipnya kita mencoba untuk memudahkan para konsumen-konsumen online kita untuk berbelanja dengan Yukata. Dengan Yukata. Seperti itu. Oh, berarti
Bisa bayar langsung cash, bisa dicicil, Bisa. nggak perlu takut, garansi juga. Ya? Betul, ada momennya cicil, ada momennya tidak, tapi kita terus berpikir bagaimana untuk mempermudah dan membuat konsumen kita beli tanpa beban. Seperti itu. Oke. Nah, pandemi ini kan sudah tidak terlalu kayak dulu ya. Yes. Nah, nanti kita mau ngomong-ngomong nih tentang tips dan trik selanjutnya. Tapi akan ada jeda iklan dulu mungkin. Oke. Tetap di Satelit TV di Mitra Bisnis. Masih di acara Mitra Bisnis nih, masih bareng Okan Cornelius juga dari Yukata Indonesia. Nah, tadi kan udah dijelasin nih tentang yayasan yang maksudnya setiap kita beli produk Yukata, kita sama aja berdonasi. Yayasan gitu. Yukata Peduli Bangsa. Yayasan Yukata Peduli Bangsa. Sudah dari tahun berapa tuh? 2018-an. 2018-an. Yayasan ini juga bantu korban bencana alam kayak tsunami Palu. Betul. Ya. Tsunami di waktu itu di Banten juga ada kan, di Pandeglang. Itu. Tuh, menyumbangkan kasurnya biar semuanya juga bisa tidur dengan nyenyak. ya, Pak, Nah, ya? itu cakep. Nah, nah, terus di kanan kiri saya ini dari tadi udah ada Award. celebration nih. Yes, highly recommended product sama number one Indonesian product 2021. Wah, ini tuh penghargaan apa gimana? Itu penghargaan karena emang Yukata itu bisa dibilang produk Indonesia. Karena kebanyakan orang-orang kita tuh takut bilang ini produk Indonesia. Banyak yang bilang ini produk Amerika lah, produk inilah, karena mereka nggak berani bilang Indonesia, takut nggak dibeli. Tapi saya sesuai dengan arahan presiden kita harus mengedepankan produk Indonesia. Karena sekarang ini produk Indonesia ini tidak kalah canggih dengan produk-produk lain. Kalau bukan kita yang memulai, kalau bukan kita yang memberi support kepada produk Indonesia, siapa lagi? Jadi Yukata dengan bangga saya bilang ini produk Indonesia dan Yukata siap bersaing dengan produk-produk luar seperti itu. Makanya saya sangat bangga. Kenapa takut kan produk Indonesia kan? Toh juga benar-benar bagus dan berkualitas. Teknologinya nggak kalah Betul sama sekali, luar ya. negeri. Berarti yang bikin Yukata jadi lebih percaya diri nih bersaing di pasar nasional ataupun internasional apa nih? Ya karena inovasinya. Inovasi. Karena inovasi menurut saya kita ini menjadi pelopor, menjadi trendsetter. Kita bukan jadi follower. Jadi Yukata ini selalu mencari hal-hal baru. Yang sudah ada kita diamkan, tapi kita harus mencari hal-hal baru. Seperti satu tembok besar sudah terbangun. Setiap tembok besar pasti ada pecah rambut. Iya. Betul ya? Betul. Nah, kebanyakan orang tidak peduli sama pecah rambut karena tembok sudah besar. Yukata itu ada di mana? Yukata tidak mencoba untuk merobohkan tembok, tapi Yukata mencoba untuk mengisi pecah-pecahan pecah-pecahan kecil ini supaya lebih sempurna di pasar busa ini. Oh, Gitu. iya. Jadi menyempurnakan yang ada dengan inovasi-inovasi yang Yukata berikan. Berarti setiap tahunnya atau setiap bulannya malah selalu berinovasi ya. Pasti kita memikirkan inovasi ke depannya. Enggak hanya tiap bulan, tiap tahun. Kita sudah memikirkan sekarang ini sudah untuk 2022 seperti apa, program-programnya, mungkin kain-kainnya kita akan perbaiki, kita akan upgrade supaya lebih menarik, dan kualitasnya pun kita akan upgrade supaya terus bisa bersaing. Karena kalau kayak kain ini kan seperti fashion. Setiap tahun tuh pasti beda-beda fashionnya. Oh, iya. Kita mesti mengikuti tren yang ada. Ikuti zaman lah ya. Betul sekali. Ya. Nah, kalau buat kemarin nih kan pandemi kan dari 2020 awal ya di Indonesia. Kalau Yukata sendiri terkena dampaknya nggak nih? Kalau bilang enggak, saya bohong. Semua pengusaha pasti kena dampak. Ya. Tetapi kami percaya sebagai seorang pengusaha ini kita harus dihadapkan dengan masalah. Kita harus dihadapkan dengan problema-problema yang ada. Tapi seorang pengusaha itu harus berpikir bagaimana kita bisa menghadapi dan mencari solusi terhadap masalah itu supaya ke depannya kita bisa jalan terus. Sejalan terus. Gitu. Karena kan kita ada karyawan, ya kan, kita ada orang-orang yang harus kita take care. Jadi kita sebagai pimpinan, sebagai pengusaha kita harus berpikir bagaimana mencari solusi out kepada masalah ini. Makanya Yukata selalu berinovasi semata-mata untuk mencari solusi-solusi terhadap masalah ini. Seperti itu. Berarti maju terus pantang mundur Oh, lah ya. harus dong. Tidak ada kata mundur buat Yukata. Wih, keren banget. Nah,
Kalau sekarang nih, alhamdulillahnya pandemi sudah mulai menyurut lah ya, Ya. nggak terlalu separah tahun lalu. Nah, kalau misalnya di pandemi sekarang nih, bisnis yang bertahan tentu yang lebih kuat lagi dong. Ya. Nah, kalau buat Yukata sendiri, apa target ke depannya? Ya tentunya ke depannya kita terus menciptakan produk-produk yang berkualitas. Tentunya kita tetap konsisten dengan apa yang kita janjikan kepada konsumen terhadap produk berinovasi. Oleh karena itu sekarang ini emang kita lebih ke surviving mode. Ya kan, kita harus survive di masa pandemik begini, tapi kita tidak boleh berhenti untuk berinovasi. Tentunya tahun depan ini kita sudah memikirkan bagaimana program-program untuk agen, untuk customer, apa saja yang harus kita upgrade supaya lebih mendekatkan kepada end user. Seperti itu. Nah, kalau Yukata nih maksudnya mau ada mungkin ngeluarin produk baru atau gimana? Kalau produk baru, selalu kita mikirkan untuk membuat satu produk yang belum ada. Pasti itu. Tapi yang sudah ada ini, kita selalu menjaga kualitasnya. Kita selalu upgrade. Tapi kalau membuat satu produk baru, itu pasti di dalam production kita memikirkan itu. Jadi kita tidak bisa bilang apa produknya karena kan nanti nggak surprise kan. Iya. Tapi tentu kita terus berpikir bagaimana kita bisa menciptakan satu produk yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di tahun depan. Berarti tetap berdasarkan survei kampung-kampung juga mungkin Pasti, kayak Gerbek pasti, Kampung tadi. pasti. Tentunya kan tahun depan ini kan mungkin banyak fresh graduate, ya kan? Banyak pasangan-pasangan muda. Jadi kita harus memikirkan bagaimana produk-produk kita ke depan ini bisa cocok untuk pasangan muda. Pasangan muda. Iya. Cocok untuk semua kelas lah ya. Betul. Betul. Ya, ada yang multifungsi. Makanya Yukata juga ada sofa bed. Ada sofa, bisa tempat tidur, bisa buat baca buku, bisa buat makan dalam satu kesatuan. Banyak pilihannya lah ya. Pasti. Nah, kalau yang buat waktu dekat nih, kan ini udah mendekati penghujung 2021. Ya. Ada target ke depannya, maksudnya target yang simple aja mungkin di akhir tahun ini gitu. Sebenarnya sampai akhir tahun ini saya terus mengadakan Yukata Gerbek Kampung ini untuk mendekatkan kepada konsumen, mendekatkan kepada end user dan agen-agen, semata-mata untuk mempererat hubungan supaya mereka juga tahu Yukata ini akan selalu ada untuk mereka semua. Dan dengan sering berkunjung seperti ini, saya bisa mendapatkan inspirasi untuk bagaimana saya bisa menciptakan satu produk yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Berarti bukan hanya menjual tapi juga mendengarkan kebutuhan. Pasti, karena setiap survei, setiap kunjungan-kunjungan saya pasti kan ada diskusi sama agen, sama customer, ada keluh kesah lah gitu loh. Nah itu saya tampung semua, yang dimana akan saya meetingkan di Jakarta. Oke. Sebelum lanjut lagi nih ke segmen berikutnya, kita ada jeda iklan dulu, tetap di Satelit TV, Inyo Ngepop. Ya, masih kembali lagi di acara Mitra Bisnis. Masih dengan Okan Cornelius juga dari Yukata Indonesia. Yes. Nah, tadi kan udah ngomong-ngomong nih sambil nonton cuplikannya juga tentang Gerbek Kampung. Nah, kalau Gerbek Kampung sendiri nih terinspirasi dari mana? Sebenarnya kita memikirkan untuk hal itu sih. Karena pertama adalah yang penting adalah kan gimana konsumen ini tahu tentang produk Yukata. Karena Yukata ini kan masuk produk baru. Jadi untuk supaya lebih mengena ke konsumen, supaya konsumen nyari ke toko-toko, ya saya mesti memberitahu kepada end user-nya. Makanya Yukata Gerbek Kampung ini sangat mengena kepada end user, langsung kepada pemakai langsung. Nah dengan begitu kan mereka akan cari, oke, entah di mana di toko A. Jadi mereka ini, ibu-ibu ini kan akan datang ke toko itu, saya mau cari Yukata yang kemarin akan, nah gitu-gitu kan. Nah jadi langsung mengena kepada konsumen. Nah kalau kemarin kan di Purwokerto udah nih. Nah besok ada lagi? Besok rencana saya ada Yukata Gerbek Kampung di Jingkang, Kebocoran, sama Karangnanas. Nah tuh. Di wilayah-wilayah 3 itu. 3 itu jangan lupa nungguin tuh Okan Cornelius digerebek rumahnya nanti. Iya, siapa tahu nanti ada beruntung kan, dapat hadiah langsung. Dapat hadiah. Gitu. Nah, terus kan Gerbek Kampung ini kan juga merupakan inovasi baru ya dari Yukata sendiri. Nah, kalau buat misalnya platform media sosial gitu. Ya, kita juga ada TikTok juga aktif. Makanya di dunia perbusan form juga
Yukata termasuk yang paling aktif di TikTok. TikTok. Supaya kan kesana kan ya itu trennya kan ke sana. Untuk lebih mengena ke konsumen ya kita mengikuti arus teknologi lah gitu kan. Oh iya. Dia Gitu. joget-joget gitu ya? Mau nggak mau mesti joget-joget kita. Kadang-kadang saya kaku harus ikut joget Oh, berarti- demi produk Yukata. Oh, berarti juga pernah joget-joget? Pak Okan ya? Ada dikit tapi dikit-dikit aja. Dikit-dikit Kalau aja. nggak pinggang kesleo saya. Nah, itu dia tuh berbagai inovasi dari Yukata yang juga mampu mempercayai lah ya, dipercayai oleh masyarakat gitu. Nah, balik lagi nih ke tips dan trik berbisnis di tengah-tengah pandemi. Kalau misalnya Okan Cornelius nih selaku owner dari Yukata, mungkin ada yang mau disampaikan untuk pebisnis baru mungkin, atau yang sedang bertahan juga di masa-masa yang lagi lumayan sulit ini gitu. Ya intinya kita sebagai pengusaha ini harus berpikir untuk menciptakan produk inovasi. Jangan menjadi follower. Karena kita orangnya kadang-kadang Indonesia ini suka mengikuti yang sudah ada, nggak mau capek untuk berinovasi. Carilah cara berbisnis, carilah produk yang berinovasi yang belum pernah ada. Pikirkanlah, karena hal-hal kecil itu akan menarik untuk pasar. Jadi apalagi sekarang teknologi udah canggih, udah pada online, ya kan. Jadi banyak cara-cara bisnis yang sebenarnya dipermudah. Kalau dulu kan kita mesti sewa tempat besar, kita mesti ada karyawan. Sekarang cuma modal garasi di rumahnya bisa jualan apapun, Nah, iya. gitu kan. Nah, jadi intinya satu, niat. Niat. Mau niat berusaha pasti ada jalan. Ada jalan. Gitu, niat dan berani sebenarnya ya. Iya. Sama juga research pasar mungkin ya. Lagi Betul, butuhnya sekarang kan apa. sudah bisa Google, bisa lihat apa sih yang lagi produk apa sih yang lagi happening, yang dicari-cari masyarakat. Kita ketemu produknya, tinggal kita poles inovasinya. Oh ini produk ini nih, kita tambahkan sedikit supaya lebih menarik. Karena kita mesti menjual hal yang berbeda. Jangan jual barang yang sama, tapi kita harus jual menawarkan produk yang berbeda. Karena kalau kita ditawarkan produk, pasti tanya apa? Bedanya apa yang sudah ada? Ah, iya. Kenapa saya mesti milih produk baru? Kenapa saya nggak pilih produk yang sudah ada aja? Nah, kayak Yukata kan, Kasebusa. Kasebusa banyak. Kenapa saya mesti milih kasur Yukata? Karena inovasinya ini. Nah, karena menarik jadinya. Oh, ternyata beda sama yang lainnya. Boleh deh, saya coba deh. Gitu loh. Jadi kita harus ada satu tawaran yang menarik, yang belum pernah ada, yang asing di orang-orang. Wah, ternyata keren nih. Nah, itu yang harus kita pikirkan sebagai pembisnis dengan produk-produk yang baru. Gitu. Harus punya ciri khas juga ya. Betul, ciri khas. Betul sekali ciri. Kalau ini kan Yukata ciri khasnya ada QR code. Kainnya ada brand. Yukata itu ciri khas. Belum ada yang lain. Baru Yukata pelopornya. Yukata doang. Gitu. Nah, kalau misalnya Yukata nih terinspirasinya dari mana? Mau memulai produk furniture. Karena 9 bulan sebelum saya memproduksi tempat tidur ini, saya research. Saya mencari di pasaran. Apa sih yang kalau misalnya ada brand baru, apa yang harus saya perbaharui? Masalah-masalah apa yang ada di pasar? Yang konsumen itu tidak mau di barang baru ini. Jadi saya pelajari, saya tidak semata-mata membuat satu produk baru. Tidak. 9 bulan sebelumnya saya pelajari. Oh begini. Oh busa banyak palsunya ya. Oh begini. Nah jadi saya harus inovasi. Memikirkan oke, supaya barang ini diterima masyarakat, saya mesti mengupgrade. Saya mesti menghilangkan masalah-masalah yang ada. Dan menambahkan teknologi dan inovasi. Supaya begitu kita jelaskan kepada konsumen, mereka tertarik dengan Yukata. Yukata. Gitu. Oh, bagus banget ya. Mungkin juga bisa menjadi motivasi Yes. bagi pebisnis-pebisnis baru yang baru merintis karirnya. Betul, harus mau research. Harus mau Jadi kita research. harus tahu barang apa yang kita jual. Kita harus memahami, kita harus mendalami dan mengerti produk yang kita jual. Gitu. Kan kalau kegagalan itu udah hal yang biasa ya. kalau di Kegagalan itu bisnis. kunci dari keberhasilan. Oh, iya. Semua orang sukses pasti pernah gagal. Berarti Pak Okan juga pernah gagal? Pernah gagal. Pernah gagal. Pernah 8 bulan setelah buka pabrik kebakaran. Oh iya. Pernah juga. Yukata ini. Waktu di mana tuh kebakarannya? Yukata. Di pabrik utama. Di Jakarta? Di Jakarta. Nah, jadi semua itu pasti pernah dialami oleh pengusaha. Kebakaran, bangkrut, semua itu semua masalah kan? Tapi seorang pengusaha itu harus bisa menghadapi masalah dan mencari solusi. Mencari solusi. Ah, itu dia. Berarti
juga mungkin dibantu sama tim-tim yang juga Pasti keren-keren. karena kita punya tim, punya partner, semuanya juga fighter semua. Oleh karena itu setiap masalah kita pasti semangat untuk menjalani masa-masa itu dan mencari solusi. Nah, ini kan udah masuk penghujung tahun 2021 nih. Ya. Dikit lagi 2022. Mungkin ada harapan buat bisnis-bisnis di Indonesia ke depannya gimana? Ya, harapan pengusaha semua sama. Ya. Di tahun 2022 pandemik usai. Amin. Jadi kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas seperti dahulu kala dan ekonomi naik lagi. Amin. Jadi gairah pembisnis juga naik lagi, gairah ekonomi naik lagi. Jadi kita pengusaha juga bisa mengekspresikan diri dengan tiap-tiap produk-produk kita. Seperti itu. Amin. Nah, semoga pandemi cepat berakhir. Amin. Semua bisnis bisa settle lah ya Yes. dalam berkarir. Betul. Nah, itu tadi udah 1 jam kita bersama Okan Cornelius nih dari Yukata Indonesia. Akhirnya tiba di penghujung acara. Semoga yang tadi kita obrolin bisa jadi motivasi nih buat para pebisnis baru ataupun yang sedang bertahan di masa-masa pandemi seperti ini. Nah, sekian dari kami. Saya Kansananda pamit undur diri. Selamat malam. Thank you.